สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับมาที่ช anel ของผมนะครับ. Halo teman-teman, balik lagi di channelku Oki Reza. Nah, di videoku kali ini aku mau berbagi ke teman-teman tentang vokal pendek dan vokal panjang. Gimana itu? Tonton videonya sampai habis, jangan sampai ketinggalan. Check it out. Oke, sesuai janjiku di videoku sebelumnya, yaitu kita mau belajar tentang vokal pendek dan vokal panjang. Kalau sebelumnya aku pernah bahas gitu kan, bahwa bahasa Thailand itu adalah bahasa tonal, di mana beda nada itu beda arti gitu. Tapi nggak cukup itu aja teman-teman. Nah, jadi dalam bahasa Thailand itu kalau kita ngucapinnya pendek atau ngucapinnya panjang, itu juga beda artinya. Jadi nggak cuman beda nada beda arti, tapi beda panjang pendek juga beda arti. Nah, jadi seperti apa kita akan bahas di videoku kali ini. Nah, sebelum kita menuju ke contoh dalam bahasa Thailandnya, aku mau jelasin dulu dalam bahasa Indonesianya ya. Jangan misalkan kalau kita ngomong gitu, ngomong belum. Nah, misalkan kita mau ngomong belum. Kalau dalam bahasa Indonesia, belum atau belum. Belum. Ya artinya tetap belum gitu, artinya tetap belum. Nah, tapi kalau misalkan dalam bahasa Thailand itu bener-bener beda gitu. Nah, misalkan lagi nih kalau dalam bahasa Indonesia kita mau ngomong pergi ke gitu. Nah, pergi ke, nah kita kayak mikir gitu kan, pergi ke gitu. Nah, tapi tetap artinya itu ke gitu loh. Nah, tapi kalau dalam bahasa Thailand itu beda arti. Nah, jadi teman-teman harus tahu panjang pendeknya gitu, terutama dalam hal pembacaan akson Thai-nya gitu. Karena dalam bahasa Thailand kan punya akson tersendiri gitu. Mereka punya aksonnya sendiri, punya alfabetnya sendiri yang namanya akson Thai. Nah, jadi kita harus paham gitu, mana panjang dan mana pendek. Gitu teman-teman. So, langsung aja kita ke contoh yang pertama. Nah, contoh yang pertama yaitu khao, 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 nada bangkit, khao. Nah, itu pendek ya teman-teman, artinya adalah dia atau tanduk juga bisa, tergantung dari konteks kalimatnya. Jadi kalau misalkan kita mau ngomong khaoจะไปตลาด atau khao จะไปโรงเรียน, dia mau pergi, dia akan pergi ke pasar atau dia akan pergi ke sekolah gitu. Nah, tapi kalau panjang, khao itu artinya putih. Nah, jadi sama-sama nadanya itu nada bangkit, teman-teman. Sama-sama khao gitu. Tapi karena panjang dan pendeknya itu jadi beda gitu. Jadi itu artinya tuh putih gitu. Nah, misalkan kita mau ngomong คนนั้นใส่เสื้อสีขาว คนนั้นใส่เสื้อสีขาว Nah, orang itu pakai baju atau memakai baju warna putih. Nah, jadi apa namanya, beda gitu. Artinya bener-bener beda. Yang kalau kita ucapin itu pendek, artinya adalah dia atau tanduk. Tapi kalau panjang gitu, jadinya putih gitu. Nah, itu bener-bener beda. Jadi khao dan khao, jadi pendek dan panjang itu benar-benar beda artinya. Kalau pendek artinya dia, khao itu artinya dia atau tanduk. Tapi kalau khao itu artinya putih, warna putih gitu teman-teman. Nah, sekarang kita menuju ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu khao. Nah, ini sama-sama khao tapi beda nada. Khao. Nah, kalau khao pendek, san-san gitu ya. Jadi pendek-pendek itu artinya masuk. Nah, kemudian kalau yang panjang, khao itu artinya nasi. Nah, jadi beda banget teman-teman. Kalau khao itu masuk, tapi kalau khao itu nasi. Jadi panjang itu nasi. Kalau pendek itu masuk artinya. Nah, misalkan kita mau bilang น้องชายของผมเข้าโรงเรียน adik laki-laki saya masuk ke sekolah. Nah, jadi น้องชายของผมเข้าโรงเรียนgitu kan. Jadi adik laki-laki saya masuk ke sekolah.
Tapi kalau misalkan yang panjang itu kan artinya nasi. Misalkan kita mau ngomongวันนี้ผมยังไม่ได้กินข้าววันนี้ผมยังไม่ได้กินข้าว hari ini aku belum makan nasi gitu. Hari ini aku belum makan nasi. วันนี้ผมยังไม่ได้กินข้าว nah kayak gitu teman-teman. So artinya beda banget. Atau jadi antara pendek dan panjang itu beda banget. Kalau pendek itu artinya ini, kalau panjang itu artinya ini. Jadi benar-benar beda. Nah, kita menuju ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga yaitu ada chan. Siang saman ya, siang saman atau nada datar. Jadi chan itu artinya bulan, teman-teman. Artinya bulan, jadi bulan gitu. Nah, kalau misalkan kita ngomongnya panjang, jadi chan itu artinya piring atau plate gitu, teman-teman. Jadi untuk makan gitu, piring. Nah, jadi artinya beda banget antara bulan dan piring gitu. Misalkan kita mau ngomong คืนนี้พระจันทร์สวยมาก คืนนี้พระจันทร์สวยมาก malam ini bulannya kayak cantik banget gitu. Nah, malam ini bulannya cantik banget. Kenapa ada pra-chan, ada pra-nya di depan? Karena memang biasanya pakai pra dulu di depannya kalau kita mau ngomong bulan. Tapi nggak pakai pra pun juga itu udah artinya bulan gitu, teman-teman. So, pra-chan itu bulan atau chan aja udah bulan gitu. Pra-chan ya. Jadi pendek, san-san. Nah, jadi kalau kita mau ngomong wanนี้ คืนนี้ gitu. คืนนี้ pra-chan สวยมาก malam ini bulannya sangat indah gitu, sangat cantik gitu. Nah, misalkan kita mau ngomong chan yang berarti piring, yang panjang gitu. Jadi channya panjang. แม่ซื้อจานที่ตลาด Nah, jadi ibu แม่ซื้อจานที่ตลาด Ibu membeli piring di pasar gitu. Jadi ibu beli piring di pasar. Artinya beda banget. Jadi bukan ibu beli bulan di pasar gitu. Artinya ibu beli piring di pasar gitu. Oke, sekarang menuju contoh yang keempat. Nah, contoh yang keempat yaitu ada yang. Nah, ada yang dan yang dan yang. Jadi yang pendek dan yang panjang. Yang pendek artinya belum. Nah, artinya belum. Tapi kalau yang panjang artinya karet. Jadi karet gelang gitu. Jadi yang karet yang elastis itu yang panjang. Nah, misalkan kita mau ngomong tadi kita udah ผมยังไม่ได้กินข้าว gitu kan. Jadi aku belum makan nasi gitu. Misalkan kita mau ngomong ผมยังไม่หิว ผมยังไม่หิว aku ผม saya kan, saya ยังไม่หิว belum lapar. ยังไม่หิว jadi aku belum lapar gitu. Nah, misalkan contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua kan ada yang panjang gitu. Yang berarti karet. Nah, berarti karet. Nah, แม่ซื้อยางที่ตลาด. Nah, misalkan gitu. Jadi ibu membeli karet di pasar. Jadi sekali lagi pendek dan panjang itu beda, teman-teman. Oke, sekarang contoh yang terakhir yaitu contoh yang kelima. Ada kata sai. Nadanya siang catawa ya. Jadi siang catawa rising tone, bangkit atau nada bangkit. Sai. Jadi kalau sai itu artinya bersih. Nah, jadi kayak bersih gitu, jelas atau bersih gitu. Na sai mak. Nah, jadi artinya na sai mak, wajahnya bersih atau wajahnya jelas gitu. Nah, tapi kalau panjang, jadi kalau kita panjang sebutinnya sai, itu artinya terlambat. Nah, artinya terlambat. Jadi misalkan kalau kita mau ngomong วันนี้เขามาสาย วันนี้เขามาสาย jadi hari ini dia datang terlambat. Atau วันนี้ผมมาสาย hari ini saya datang terlambat. So, jadi pendek dan panjang itu beda, teman-teman, dalam bahasa Thailand. Meskipun nggak semuanya, jadi nggak semua kata itu ada pendek dan panjangnya. Nggak semua kata juga dalam bahasa Thailand itu ada
5 nada gitu. Jadi ada siang saman, siang ek, siang to, siang tri, siang catawa. Nah, buat teman-teman yang belum nonton videoku tentang nada, silahkan bisa tonton videonya di sini atau di sini ya. Pokoknya di atas ini kalian bisa tonton aja tentang nada dalam bahasa Thailand. Semoga bisa bermanfaat. Nah, gitu teman-teman. So, dalam bahasa Thailand itu nggak cuma nada aja yang beda nada beda arti gitu, tapi beda pendek dan beda panjang itu juga beda artinya teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa buat like video ini, kemudian share juga ke teman-teman kalian. Dan buat kalian yang baru nonton video ini belum subscribe, silahkan subscribe sekarang juga ya, karena subscribe itu gratis teman-teman. So, ขอบคุณมากนะครับ terima kasih, bye bye, สวัสดีครับ